Fokus. Belum fokus sendiri. Ya ini emang kalau kerja di rumah susah fokus jadinya. Seperti yang gue janjiin di beberapa hari lalu, kalau gue nge-tweet tentang cara bikin wifi di rumah efektif. Ya. Tapi sebenarnya on top of all, kita mau ngomongin gimana caranya kita kerja di rumah efektif. Ada yang namanya istilahnya SOHO. Soho. Gue udah nyiapin dari kemarin. Gue bawain Andira seperti biasa, Ya. Andira yang sekarang, lo ngapain aja sih kegiatan lo? Kerja di rumah, nganter anak, makan siang di rumah, udah itu aja. Ya, tapi lo pengalamannya banyak banget nih. Kalau ada broadcasting, Ya. ada MC, Ya. ada bisnis. Pokoknya Bener mostly last 5 years apa yang semua gue lakuin tuh gue lakuin di rumah, kecuali siaran, tapi siaran udah enggak. Oke. Content creating, design, semua gue kerjain di rumah. Jadi basically kantor lo di rumah. Kantor gue di rumah. Kantor lo di rumah. Karena koma udah nggak ada. Kerja di rumah, rukan. Kita Rukan, rumah kantor. Rumah kantor. So. Jadi basically sih sebenarnya kerja di rumah itu sangat ngebantu kita, tapi ada cara-caranya biar kerja di rumah tuh lebih efektif dan juga affordable. Iya. Karena tujuan kerja di rumah sebenarnya ya untuk menghemat. Menghemat perjalanan kantor, Betul. udah gitu save money, Save money, Tidak- save time. dan tidak membayar gedung segala macam. Dan kalau ada apa-apa, ya keluarga lo tinggal dekat, tinggal Iya. jalan. Gitu. Ada tinggal kitanya aja disiplinnya gimana. Oke, caranya gimana? Caranya paling pertama penting adalah tentunya internet, karena semua sekarang pekerjaan gantung sama internet. Cloud computing, upload, download. Ya. Terus? Terutama content creator ya. Content Jadi yang pernah creator. dibutuhkan adalah mencari provider yang baik. Yes. Naik cepat, download cepat. Betul. Nah, itu. Internetnya jangan lupa dibagi-bagi ke satu rumah. Nah, Karena zaman iya. sekarang kita aja punya berapa devices, Betul. komputer, tab lah, Handphone. apalah semuanya tuh harus bisa ada koneksi internet. Sampai game juga lah, game bukan buat mainan. Oh, bukan. Kecuali kalau kerjaannya game reviewer. Ya. Dipastikan juga satu rumah itu kena komputer, kena internet, Iya. dapat internet yang bagus. Masalahnya rumah kita bukan seperti gudang atau seperti masjid yang Yang dimana lapang sekali. Tapi rumah kita kebanyakan ada ruang-ruang yang macam-macam, ruang tidur, ruang kamar mandi, ada ruang makan, semuanya banyak banget yang artinya banyak tembok juga. Secara basic sih ada 3 cara untuk internet bisa tersedia di seluruh rumah. Yes. Yang pertama adalah dari internet modem pakai router kabel, Yes. kabelan. Tapi harus bersahabat dengan ini untuk bobolin tembok semua supaya kabel-kabel bisa masuk ke seluruh penjuru rumah. Ya, kabel-kabel installing itu mungkin adalah cara yang paling murah. Ya. Cuman effortnya paling banyak dan it doesn't look good. Ya. Estetiknya Apalagi kalau kabel di luar-luar gini. kabelnya di luar-luar. Apa lo mau jebol temboknya? Enggak. Enggak. Kan? Yang kedua, Yang kedua caranya adalah dengan WiFi. Artinya wireless connection. betul. Nah, wireless connection sedikit lebih mahal dengan router yang lebih mahal, tapi lebih rapi. Sayangnya terbatas oleh tembok. Betul. Rumah kita banyak kan beton kan? Iya, misalnya di sini setupnya gimana? Internet di mana? Di bawah. Internet di satu tempat di bawah routernya, dan akhirnya karena ada beberapa lantai, beberapa lantai, 2 berarti. dua lantai, dan itu akan terbatas. Tembok aja udah tebel, apalagi lantai. Dak, ya. Dak, itu penutup. bisa 2 kali 3 kali lipat tembok, akhirnya nggak tembus. Cara pertama, ini juga Andira juga pernah nulis di blognya. Ya. Gimana Dir? Ada 2 cara. Yang 2 cara. Cara pertama yang gue gunakan adalah dari WiFi pakai WiFi extender. Jadi WiFi extender ini contohnya seperti ini, gunanya untuk memperkuat sinyal dari unit router yang awal, yang A. Ya. Katakan ini router A. Ya, Nih, ini router A. ya misalnya. Misalnya, kita mau berbagi internet ke ruangan atas. Gimana caranya? Menguatkan sinyal tersebut. Jadi waktu ini sudah ada internetnya, kita pairing. Sesudah pairing, ini ditaruh di poin berikutnya, which is bisa di kamar A, kamar B, atau apa. Otomatis kurang lebih si sinyal ini kayaknya nyampe ke lantai atas. Betul, Karena dikuatkan dengan betul. ini. Tapi Kekurangannya, kalau ini kekuatan sinyalnya adalah 5, di sini kalau bersebelahan masih dekat, ini juga 5. Ini sama kuat. Tapi begitu pindah ke ruangan lain, ini mengecil. makin jauh Karena makin kecil. tugasnya WiFi extender itu cuma menguatkan gelombang
yang tadinya nggak ada di ruangan lain. Cara terakhir ini adalah yang gue aplikasikan sesuai anjuran dari Aryo juga. Dia juga pakai di rumah ini ya. Ya, udah Di pakai. rumah gue juga pakai adalah pakai yang namanya power line adapter. Yes, this is it. Jadi mereka jualnya ini sepasang dulu di awal. Nanti kalau misalnya lu butuh lagi extendernya doang, lu bisa beli sendiri extendernya. Jadi ada 2 unit di sini. Yang pertama adalah sender, Sender, ya. Ini adalah receiver. Betul. Ini yang bisa dipakai, bisa beli tambahannya. betul. Jadi caranya modem ditempelin ke sini pakai LAN Ya. biasa. Jadi internetnya masuk ke sini. Kemudian kemana Dari Dari router masuk ke sini. Kemudian kemanakah koneksi internet itu akan jalan? Dia akan masuk ke jaringan listrik di Ya. PCB yang sama, satu rumah gitu let's say. Udah masuk ke listrik, udah yang satunya lagi tinggal dipasang di. Ini di pair, terus dipasang di ruangan lain. Karena cuma tinggal pencet doang kok. Nih pair di bawah ada pair, dicolokin ke ruangan lain. Ini sinyalnya 5, ini di ruangan manapun selama PCB-nya sama tetap 5. Betul. Gitu. Tembok tebal itu tidak masalah. Yes. So there you go, tentang internet. solve. You're welcome. Satu lagi, Dir. Sorry. Kita nih content creator sering dapat kerjaan yang membutuhkan kita untuk menagih. Paling nggak suka gua nagih. Paling nggak enak sebenarnya. Paling nggak enak. Tapi perlu. Dan dalam beberapa tempat tagihan masih harus dicetak. Betul, paperwork. Untuk ngeprint kadang-kadang biar cepet nih daripada kita nunggu harus pulang dulu, misalnya lagi di coffee shop mana, Yes. lagi meeting di mana, terus harus ngeprint. Ada satu printer yang menurut gue itu bisa ngeprint secara online. Artinya kita remote jauh dari tempat printer itu bisa di print. Telepon, tolong printin dong. Nah bisa. Lo bayar sekretaris sekitar gajinya berapa per bulan lo hitung aja. Mahal, warnanya naik ya. Lo pakai, gue udah pernah review namanya HP DeskJet GT 5820. Ada 2 keuntungan bagi gue. Itu setelah gue pakai, ini gue udah pernah review, jadi gue udah rasain di kantor, gue taruh selama berapa bulan. Akhirnya gue beli lagi untuk ada di rumah. Dia tuh satu, hemat banget biaya printernya, biaya tintanya. Oh, tinta Biaya itu penting loh. tintanya. Penting banget. Ya. Nah ini kedua, dia wifi connected, artinya kabelnya cuma satu, yaitu ke listrik. Kabel ke komputer nggak perlu. Dan Tapi ada. ada kalau mau. Terus kedua, dia tambahannya adalah dia bisa ngeprint secara wireless. Wirelessnya bukan cuma dari komputer gua kalau gua di wifi yang sama, tapi secara remote. Oh, jadi misalnya Aryo lu lagi di nggak ada, kantor. lagi print. Iya, misalnya Aryo lagi di sana gitu kan. Terus kirim gimana caranya? Ya, kirim ke email. Oh, kirim ke Nanti email. lo set email. Dia punya email sendiri. Dia punya email sendiri. Oke. Lo set email, kalau lo apapun yang lo email ke situ, dia akan langsung nge-print di rumah. Asal wifi lo nyala di rumah, internet lo nyala di rumah, printer lo nyala di rumah. Jadi segampang itu ya. Jadi bisa Yes. dikirim kerjaan ke rumah, print sampai rumah tinggal diangkat, tinggal tempel materai, tanda tangan, kirim. Ya, sebenarnya printer gunanya itu sekarang udah banyak kan. Iya. Kadang-kadang kita tuh abis walaupun itu soft copy, ada yang suka pengen pakai invoice-nya pakai materai. Materai kita tempel, kita Terus tanda tanda tangan, kita scan lagi juga ada. Terus dikirim email. Terus dikirim email. Makanya cari printer yang juga ada scannernya sekalian. Nah, itu sih. ini dia. Dan nggak kayak beberapa device gitu loh, satu aja. Ya guys, itu adalah 2 hal yang menurut kita on top of our priorities untuk ada di Bikin Soho ini. Karena begitu nanya enak ngedit pakai apa, komputer buat apa itu pasti panjang urusannya. Panjang banget urusannya, mau di rumah dibikin rumahnya beda, pisah ruangan sendiri, atau di ruang kamar, ruang tidur lo. Atau keyboard, ada yang buat ngetik, ada yang buat gaming, kalau nggak cocok bisa dijual. Itu banyak banget kalau untuk ngomongin gimana caranya rumah ini bisa jadi Soho, small office, home office. Mudah-mudahan video ini membantu. Kalau suka, like. Kalau nggak suka, dislike. Jangan lupa subscribe channel gue sama channelnya Andira. Kritik saran boleh di komen. Cut!